Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak dan para ikhwan sekalian jamaah maghrib, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali tentunya memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah kembali dengan izinnya kepada kita semua dan juga taufiknya kepada kita sehingga kita bisa sama-sama kembali hadir di tempat yang mubarakah ini. Dan insyaallah seperti biasanya kita akan kembali pada malam ini di masjid yang kita cintai ini. Kita akan kembali sama-sama mentadaburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya yang berkaitan dengan sifatnya orang-orang yang beriman, yang menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala puji di dalam Al-Quran, yang menjadi sebab dengan sifat-sifat tersebut Allah mencintai orang-orang yang beriman, dan menjadi sebab dari sifat-sifat itu Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan orang-orang beriman ke dalam syurganya. Dan para jamaah sekalian, perlu antum tahu dan mungkin juga kita semua sudah tahu bahwa Al-Quran itu dimanapun dia diletakkan maka selalu membawa kepada kebaikan. Al-Quran itu adalah kaidah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Isra juz 15, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, membawa kepada jalan yang lebih baik, jalan yang terbaik. Jadi Al-Quran membawa kita kepada jalan yang lebih baik, jalan yang terbaik. Makanya ketika ada orang yang berbicara tentang Al-Quran, maka itulah pembicaraan yang paling jujur. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Kemudian jika Al-Quran ini diletakkan pada aturan-aturan dan undang-undang kita, maka dia akan membawa maslahat kepada manusia. Jika Al-Quran itu diterapkan di dalam kehidupan kita, maka dia akan membawa kedamaian bagi manusia. Demikian pun Al-Quran kalau kita bawa dalam semua hal. Di dalam kita berjual beli, bawa Al-Quran. Bagaimana Al-Quran membimbing kita menjadi seorang penjual dan menjadi pembeli. Demikian pun dengan usaha-usaha yang kita miliki, jangan lepaskan itu dari Al-Quran. Karena seperti yang kita sampaikan bahwa dimanapun Al-Quran ini diletakkan, dia akan membawa kebaikan. Dan sebaliknya, kapan kemudian kita jauh dari Al-Quran, maka akan membawa kerusakan dan kehinaan yang sangat besar. Makanya seperti yang pernah kita sampaikan di Datul Tirah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari zikri,
adalah kitabi dari kitab Al-Quran, maka Allah akan memberi hukuman kepada dia, diberikan kehidupan yang sempit. Maka coba antum bandingkan orang-orang yang akrab dengan Al-Quran dengan orang yang jauh dari Al-Quran. Antum akan lihat perbedaan bagaimana kehidupannya, bagaimana hatinya mereka, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran dengan orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Dan memang seperti itu. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Nah, malam ini kita akan menyebutkan satu ayat lagi di dalam surah Al-Ahzab. Ya, saya tidak ingat ini sudah disampaikan atau belum ini. Tapi seandainya pun sudah disampaikan, maka mengulanginya itu tidak jadi masalah. Ya, di ayat 35 dari surah Al-Ahzab, pas juz 22, di mana di dalam ayat itu ada beberapa sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita. Dan di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal muslimina wal muslimat. Apa artinya innal muslimina wal muslimat? Nah, kita akan jelaskan nanti. Kemudian wal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman laki-laki ataupun wanita. Jadi mukminin adalah laki-laki, kemudian mukminat adalah wanita-wanita yang beriman. Kemudian ini yang keberapa? Yang kedua. Dan seperti yang kita katakan bahwa kita sebagai orang muslim ini berusaha bagaimana menghadirkan semua di dalam hidup kita, semua sifat-sifat ini. Jika kita ingin meraih apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang berusaha menghadirkan di dalam hidupnya sifat-sifat ini. Jadi innal muslimina wal muslimat, kemudian wal mu'minina wal mu'minat, kemudian wal qanitina wal qanitat. Apa artinya al-qanitina wal qanitat? Adalah laki-laki dan wanita yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-qanitina wal qanitat. Kathirul ibadah, kathirut ta'ah. Dalam surah An-Nahl juz 14 halaman terakhir, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan memuji Nabi Ibrahim, Allah mengatakan inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim itu kana ummah, dia adalah seorang umat, maksudnya muallimun lil khairi, seorang pengajar kepada kebaikan. Nabi Ibrahim qanitan lillah, kemudian seorang hamba yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian ini yang ketiga. Kemudian was-sadiqina was-sadiqat, dan laki-laki dan wanita yang senantiasa jujur. Kita akan jelaskan nanti, kita sebutkan dulu ayatnya. Sudah berapa ini sifat ini? 4. Kemudian was-sabirina was-sabirat, yang kelima adalah laki-laki dan wanita yang senantiasa bersabar. Kemudian yang keberapa ini? Kelima ya. Kemudian wal khashi'ina wal khashi'at, dan laki-laki dan wanita yang senantiasa khusyuk. Yang keenam. Kemudian yang ketujuh wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, dan laki-laki dan wanita yang selalu bersedekah. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, dan masalah sedekah ini para jamaah sekalian, para ikhwan, tidak
jarang sekali dipisahkan dalam Al-Quran oleh Allah ketika menyebutkan ciri orang yang beriman. Selalu ada ini, bersedekah, ya. Dan ini menunjukkan keutamaannya ini sedekah, ya. Kemudian was-shaimina was-shaimat, dan laki-laki dan wanita yang senantiasa berpuasa. Kemudian wal hafidhina furujahum wal hafidhat, laki-laki dan wanita yang senantiasa menjaga kemaluannya. Ini sifat yang keberapa ini? Ya, antum hafal-hafal ya. Kemudian yang terakhir wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, dan laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Ya, jadi di ayat 35 dari surah Al-Ahzab ini Allah menggandengkan antara laki-laki dan wanita. Alaysa kadzalik para jamaah sekalian? Innal muslimina wal muslimat, ya, sesungguhnya orang-orang muslim dari kalangan laki-laki, wal muslimat, dan orang-orang muslim dari kalangan wanita. Ada beberapa catatan penting antum harus tahu. Yang pertama para jamaah sekalian, para ikhwan, harus antum tahu ini, tidak bisa tidak, bahwa hukum asal laki-laki dan wanita itu dalam hal syariat dan juga balasan adalah kedua-duanya sama. Laki-laki dan wanita dalam hal syariat dan balasan, maksudnya balasan dari perbuatan mereka, amalan mereka, itu sama, tidak ada perbedaan, kecuali ada dalil yang mengkhususkan bahwa hukum ini hanya berlaku bagi laki-laki dan tidak untuk wanita. Atau sebaliknya ada dalil khusus yang mengatakan bahwa hukum ini hanya khusus wanita dan bukan laki-laki. Contoh misalkan masalah isbat, ya, pakaian laki-laki, di mana pakaiannya para jamaah sekalian? Rasulullah mengatakan izratul mu'min ila nisfi saqaihi, ya, izarnya, sarungnya, apapun itu adalah batasan maksimalnya itu adalah sampai di setengah betisnya, ya, setengah betisnya. Maka kita tidak bisa juga mengingkari teman-teman kita kalau ada yang izarnya, sarungnya hingga setengah betisnya, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu, izratul muslim ila nisfi saqaihi. Nah, isbal ini pada jam hukum mengangkat pakaian di atas mata kaki ini berlaku untuk laki-laki atau juga wanita? Khusus untuk laki-laki. Adapun wanita justru disuruh tambah satu jengkal ke bawah, dari mata kakinya itu ke bawah, ya. Bisa dipahami ini? Nah, kenapa kita katakan bahwa mengangkat pakaian di atas mata kaki adalah khusus bagi laki-laki, bukan kepada wanita? Karena ada dalil yang mengkhususkan. Dan kalau tidak ada, maka hukum asalnya semua sama, ya. Nah, zaman kita sekarang ini terbalik itu. Yang justru banyak memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki adalah siapa? Laki-laki. Dan yang justru banyak mengangkat pakaiannya di atas mata kaki, bahkan di atas pahanya, adalah wanita. Ya, terbalik. Alaysa kadzalik? Ya. Harusnya yang mengangkat pakaiannya di atas mata kaki adalah kaum laki-laki, dan yang menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki adalah kaum wanita. Tapi sekarang terbalik, ya. Nah, ini para jamaah sekalian,
Maka ini juga salah satu dalilnya para ulama kita tentang haramnya berpakaian menutupi mata kaki. Kenapa? Karena bentuk menyerupai pakaiannya wanita. Jadi wanita yang diberikan izin. Makanya ketika ada sahabiat yang bertanya, bagaimana nanti kalau ada najis, kalau kita berjalan dengan rok kita sampai di tanah begini, agar senar tak gesek-gesek gak? Apa namanya itu? Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab bahwa debu itu yang akan membersihkan najis itu. Boleh enggak kita bersuci dengan debu? Boleh. Debu itu suci. Ya. Debu itu suci. Makanya ketika air tidak ada, maka tayammum. Kalau kita sakit, yang kalau kita menggunakan air untuk berwudu bersuci, itu akan menambah keparahan dari penyakit kita, maka apa solusinya? Tayammum. Seandainya tayammum itu najis, maka tidak mungkin agama Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersuci dengan debu. Maka wanita seperti itu. Jadi seandainya pun dia berjalan ternyata ada najis yang dia tidak ketahui itu, maka debu-debu setelahnya itu yang akan menghilangkan najisnya. Ya, bisa dipahami ini para jamaah sekalian. Nah, itu diantaranya. Maka kita katakan bahwa mengangkat pakaian di atas mata kaki itu hukumnya khusus bagi laki-laki. Adapun wanita tetap disuruh untuk menjangkat pakaiannya. Kemudian emas. Ya. Memakai emas, apakah laki-laki dan wanita boleh memakai emas? Laki-laki tidak boleh, haram hukumnya. Maka hukum yang berlaku yang dibolehkan untuk yang memakai emas ini adalah hanya kaum wanita. Diharamkan kepada laki-laki dan dibolehkan khusus untuk para wanita. Nah, kenapa kita mengatakan bahwa ini khusus wanita? Karena tadi ada dalil yang mengkhususkan. Dan ambil banyak contoh di dalam agama ini. Maka ini harus antum tahu bahwa hukum asal syariat ini serta balasannya berlaku untuk semua laki-laki ataupun wanita, kecuali ada dalil yang mengkhususkan bahwa hukum ini hanya untuk laki-laki dan hukum ini hanya untuk wanita. Memakai jilbab bagi laki-laki, apa hukumnya? Apa hukumnya? Kalau ada orang tua yang pukul ki karena pakai jilbab ki, kalau laki-laki ki, itu wajar itu. Ya. Karena laki-laki tidak wajib untuk pakai jilbab, pakai daster. Apa hukumnya laki-laki pakai daster? Pakai ada bunga-bunganya matahari, itu mawar-mawar. Apa hukumnya itu, Ustaz? Meskipun di dalam rumah tidak boleh antum pakai. Bila coba-coba bajunya istri, antum pakai daster dulu baru antum berjoget-joget di situ depan istri. Karena itu adalah pakaian khusus bagi wanita. Ya. Pakai celana. Saya tidak bisa bayangkan kalau Ustaz Andiko pakai celana. Tinggi membonceng ikan. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian, jadi ada hukum di dalam agama kita khusus bagi wanita, tidak berlaku bagi laki-laki. Dan sebaliknya ada khusus untuk laki-laki, kemudian tidak berlaku bagi wanita. Ini yang pertama yang harus antum tahu, kaidah ini. Ya. Kemudian yang kedua, antum perhatikan ayat ini. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah muslim. Innal muslimina wal muslimat. Ya. Sesungguhnya orang-orang muslim dari laki-laki dan orang-orang muslim dari wanita. Antum coba lihat, mungkin kita akan bertanya bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memulai menyebutkan innal khashi'ina wal khashi'at, sesungguhnya orang-orang yang khusyuk dari laki-laki dan khusyuk dari wanita, wadzakirina Allah wadzakirat, dan laki-laki yang banyak berzikir dan wanita yang banyak berzikir. Kenapa bukan itu yang didahulukan?
Tetapi kenapa yang disebutkan di dalam ayat ini yang pertama adalah muslim? Innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya orang-orang muslim dari kalangan laki-laki ataupun wanita. Kenapa? Kata mereka adalah karena semua sifat yang disebut setelah Islam ini itu tidak akan mungkin diterima oleh Allah kecuali syaratnya harus muslim dulu. Kalau ada orang kafir yang puasa di bulan Ramadan nanti ini, diterima puasanya atau tidak? Ya? Tidak diterima puasanya. Karena syarat diterimanya semua ibadah adalah harus muslim dulu. Ya. Kalau ada orang kafir yang membayar zakat hartanya, ikut berkontribusi kepada kaum muslimin, apakah diterima zakat hartanya? Orang kafir tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena syarat diterimanya amalan itu tidak ada pada dirinya. Itu adalah harus muslim bersyahadat dulu. Maka antum melihat di sini, mukmin, orang yang qanit, orang yang jujur, orang yang bersabar dan seterusnya di sini yang disebutkan ini, itu semua ibadah itu tidak akan diterima kalau ini syaratnya satu tidak ada. Adalah harus muslim dulu. Makanya di antara ulama kita ada yang menyebutkan bahwa syarat diterima amalan seseorang itu ada 3. Kalau yang umum kan kita hanya 2. Meskipun tidak ada pertentangan. 2 juga benar, 3 juga benar. Nah, yang pertama adalah ini nih, harus muslim dulu. Ya, harus muslim. Kalau ingin diterima amalan-amalan kita oleh Allah, maka harus syaratnya muslim. Kemudian yang kedua adalah ikhlas di saat melakukan amalan itu. Dan kemudian yang ketiga adalah harus mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau persoalan ibadah harus ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak ya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun banyak penggemarnya. Ya. Nah, ini yang 3 ini. Kemudian ayat ini antum perhatikan, yang paling terakhir yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini adalah zikir. Wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat. Dan orang-orang yang banyak berzikir di kalangan laki-laki dan di kalangan wanita. Kalau yang pertama tadi adalah syarat diterimanya amalan kita adalah harus muslim, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup dengan berzikir. Kenapa para jamaah sekalian? Kenapa berzikir? Mereka mengatakan bahwa karena semua ibadah-ibadah yang kita sebutkan itu, ya, yang kita sebutkan al-muslimin wal mu'minin wal qanitin dan seterusnya itu, ya tidak bisa lepas dari zikir. Orang muslim selalu berzikir, orang mukmin selalu berzikir, orang yang taat beribadah selalu berzikir, orang yang bersabar selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, orang yang khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersedekah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan begitulah para ulama kita mentadabburi Al-Qur'an itu begitu rincinya itu. Ya. Jadi bukan saya ini yang pendapat pribadi saya para ikhwan, saya tidak punya pendapat dalam masalah ini. Ya. Kita hanya menukil apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Ya. Nah, sekarang para jamaah ini yang ketiga ya. Jadi kalau ada yang tanya kenapa diakhirkan zikir, apa hikmahnya? Karena ibadah-ibadah sebelumnya itu tidak bisa lepas dari berzikir. Kemudian yang keempat para jamaah sekalian, waktu hampir masuk nih. Yang keempat para jamaah sekalian, ayat ini turun berkenaan dengan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dan beberapa ahli tafsir yang lainnya di dalam buku mereka. Mereka mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Ummi Salamah. Siapa itu Ummi Salamah? Ummi Salamah itu adalah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya,
Dia mengatakan, ya Rasulullah, di dalam Al-Quran yang banyak disebut itu adalah laki-laki, sedangkan kami ini wanita itu tidak disebut. Makanya antum perhatikan Al-Quran itu, bukan tidak ada wanita disebut, tetapi kebanyakannya adalah laki-laki. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa Ummi Salamah, wanita-wanita para sahabiat di zaman Nabi itu, mereka juga haus dengan kebaikan sehingga merasa iri dengan itu. Ya. Beda juga dengan sebagian wanita hari ini, biar suamiku masuk surga, saya masuk neraka, tidak apa-apa. Ya, disuruh pakai jilbab tidak mau. Ya. Kan ada juga wanita yang sekarang itu seperti itu, na'udzubillah. Ya. Jangan cari yang jomblo wanita yang seperti itu. Ya. Sesa gitu. Ya. Nah, innal muslimin wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya laki-laki dan wanita yang muslim. Kemudian yang kedua adalah laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman. Apa bedanya Islam dan iman para jamaah sekalian? Apa bedanya? Harus antum tahu. Jadi Islam itu adalah berkaitan dengan amalan lahiriah kita. Ya. Islam. Jadi al-istislamu lillahi bil a'mali adh-dhahirah adalah kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan lahiriah kita. Jadi semua anggota badan kita ini harus kita lahiriahnya tundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innal muslimina wal muslimat. Kemudian mukminina wal mukminat. Ya. Adapun iman itu adalah berkaitan dengan amalan-amalan yang ada di dalam hati kita. Saya ulangi lagi. Jadi perbedaan antara Islam dan iman, kalau Islam adalah yang berkaitan dengan ibadah lahiriah kita, dan adapun iman berkaitan dengan ibadah yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, yang tidak ada yang mengetahui kecuali kita. Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal qanitina wal qanitat, ya, dan laki-laki dan wanita yang selalu beribadah kepada Allah. Dan ini tidak perlu terlalu kita jelaskan, karena tujuan kita beribadah, tujuan kita hidup di dunia ini para jamaah sekalian adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita. Maka seorang mukmin, ya, dia senantiasa rajin, tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah was-sadiqina was-sadiqat, adalah jujur, laki-laki ataupun wanita. Jujur dalam hal apa? Dua hal. Jujur di dalam berkata, dan kemudian jujur di dalam berbuat. Itu ciri orang-orang yang sifat orang-orang beriman. Saat dia berbicara dia selalu jujur, kemudian saat dia berbuat dia selalu jujur. Kalau dia berbuat, dia mengatakan karena Allah, maka dia jujur bahwa itu memang lillah, bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang munafik, mereka tidak jujur. Ya, seolah dia untuk Allah Subhanahu wa taala dia beribadah, tetapi sebenarnya dia untuk manusia. Makanya mereka disebut oleh Allah sebagai pendusta, bukan orang jujur. Na'udzubillah. Kemudian was-sabirin. As-sabirin juga ini antum sudah tahu. Ya, sabar dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, meninggalkan larangan Allah, dan sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Itu sabar ini dimaksud di sini. Kemudian orang yang khusyuk. Ya, khusyuk itu para jamaah sekalian adalah rasa takut yang ada di dalam diri kita, ya, yang menyebabkan hati kita menjadi tentram dan damai. Makanya pernah kita sampaikan bahwa kalau kita takut sama makhluk, maka deg-degan dada kita, tahu kita si runtuh, selalu mau menjauh. Tapi kalau kita takut kepada Allah itu, maka tenang hati kita dan selalu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Jadi orang yang selalu khusyuk itu, khusyuk di dalam ibadah secara umum, dan secara khusus adalah orang yang khusyuk di dalam salatnya. Jadi ada orang yang bertanya, kenapa saya Ustaz salat itu tidak bisa khusyuk? Ya, jadi ketika ada seorang syekh ditanya,
beliau mengatakan bahwa hati itu seperti kendi tempat air. Ya. Kalau isinya semuanya adalah dosa, maka sulit untuk khusyuk itu masuk ke dalamnya. Maka seperti itu. Maka saat ada di antara kita mungkin yang sulit untuk khusyuk di dalam salatnya, barangkali ada banyak dosa yang kita pelihara di dalam diri kita sehingga salat kita tidak pernah bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sifat orang yang beriman ini adalah mereka selalu khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang-orang yang suka bersedekah. Dan bersedekah ini para jamaah sekalian tidak harus menunggu kita kaya baru mau bersedekah. Ya, karena kalau kemudian menunggu kita kaya, siapa yang tahu bahwa kita akan kaya besok? Maka kita bersedekah sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Ini singkatnya saja karena waktu. Ya. Kemudian was-shaimina was-shaimat, berpuasa. Berpuasa di sini baik puasa yang wajib ataupun puasa yang sunnah. Ya, puasa yang wajib seperti puasa apa, ikhwan? Puasa wajib. Contohnya puasa Ramadan, kemudian puasa kafarat, kemudian puasa nadar. Saya ulangi lagi, puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa nadar, itu wajib. Masuk semua ini. Was-shaimina was-shaimat. Kemudian wal hafidhina furujahum wal hafidhat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya baik laki-laki ataupun wanita. Bagaimana menjaga kemaluan itu? Pertama adalah menutup auratnya. Itu bagian dari menjaga kemaluan. Ya, makanya orang muslim itu tidak kencing di sembarang tempat. Orang lewat, ya. Enggak, dia menjaga auratnya. Kemudian menjaga kemaluan yang kedua adalah tidak mendekati zina dan semua yang berkaitan dengannya. Itu namanya orang yang walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang menjaga kemaluannya. Jadi yang pertama menutup auratnya, kemudian yang kedua tidak mendekati zina dan semua yang berkaitan dengannya. Ya, itu namanya orang yang menjaga kemaluannya baik laki-laki ataupun wanita. Dan kemudian yang terakhir, wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat, dan orang-orang yang banyak berzikir baik laki-laki ataupun wanita. Satu hadis yang kita ingin sampaikan, hadisnya Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma 'amila ibnu Adam 'amalan anjalahu min adzabillah min dzikrillah." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang Bani Adam, anak Adam, yang lebih menyelamatkan dirinya dari api neraka kecuali adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma 'amila ibnu Adam 'amalan anjalahu min adzabillah min dzikrillah. Makanya ya, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu banyak mengingat apa yang akan ke depan ini, yang kita jangan selalu berpikir itu. Ya, biar urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah perintahkan kepada kita ini bagaimana kita berzikir banyak agar kemudian Allah menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, wadzakirin Allah wadzakirat wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Setelah Allah menyebutkan semua sifat ini, Allah mengatakan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Pertama, Allah akan menugerahi bagi mereka apa? Ampunan. Siapa di antara kita yang tidak mau diampuni para ikhwan? Ya, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan itu akan menghilangkan dan menghapus keburukan. Maka kalau kita memiliki sifat-sifat yang kita sebutkan tadi itu, maka itu sebab Allah akan hapus dosa-dosa kita. Setelah Allah hapus, ajran azima, Allah akan memberikan kita hadiah, dan itu hadiah terbesar adalah pahala yang sangat besar, yaitu apa? Itu adalah syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu sekali lagi para jamaah sekalian, ya, apa yang sudah kita sampaikan dari awal hingga saat ini dari sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim, kita berusaha dan minta kepada Allah taufik agar kita bisa menghadirkan semua sifat-sifat itu
agar apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita, ampunan dan juga syurga Allah, itu bisa kita raih birahmatihi insyaallah taala. Wallahu taala alamu. Semua yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun yang salah dari kehilafan saya dan dari syaitan, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Dan kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.